Ya, kembali lagi bersama kita di HRD Masa Kini. Hari ini kita akan mengulik kisah karir tentang apa ya namanya ya, desain interior, tapi dihubungkan dengan jasanya. Jasanya namanya apa ya? Jasanya desain interior. Konsultasi mungkin ya? Iya, konsultan desain interior. Konsultan desain interior bersama pemiliknya langsung, yaitu adalah Master Alfarizi. Nama lengkapnya apa, Master? Muhammad Alfarizi. Muhammad Alfarizi. Jadi Alfarizi ini adalah teman kuliah saya dulu ketika di UNER, dan sekarang beliau membuat jasa konsultan desain interior. Waduh, susah ya, gak biasa ya gitu. Pertama kali begini gimana, Master? Jadi ini pertama bikin memang kerjasama dengan rekan saya. Oh, nggak sendirian berarti ya? Nggak sendirian, benar. Jadi rekan saya memang fokus di tim produksi, dan saya fokus di tim manajemennya. Jadi awalnya waktu itu memang di 2020 waktu COVID, kita nekat coba membuka jasa ini. Jadi Event Design namanya. Event Design ini konsultan sekaligus kontraktornya. Jadi bisa desain juga, bisa ngerjakan bangunannya. Ini kalau kita bilang sebenarnya kebutuhan untuk membangun satu line itu prosesnya kan, ini ada dua proses yang diambil ya. Proses desain, perencanaan, dan proses bangun. Nah, sebelum dan sesudahnya ada apa lagi, Master, biasanya? Biasanya cukup dua itu. Jadi ya? Perencanaan untuk menyiapkan gambar, desainnya seperti apa, instalasi seperti apa, setelah itu baru eksekusi untuk pembangunannya. Let's say aku pengen bikin minimarket gitu ya? Iya. Minimarket, aku pengen bikin minimarket. Terus aku ngomong nih, aku udah bikin minimarket. Nah, yang dijasakan yang mana? Yang dijasakan yang pertama desain minimarketnya, gambar kerjanya. Jadi kalau di desain ini ada namanya gambar 3D, yaitu desainnya kayak style desainnya seperti apa, fasadnya seperti apa, interiornya seperti apa. Yang kedua ada di gambar kerja. Jadi gambar kerja ini anak teknik ngomongnya gambar teknik. Jadi dengan gambar itu harapannya tukang itu sudah bisa membaca. Ini misalnya ada sentimeter, ada ukurannya. Iya. Bahan-bahannya. Ya. Itu namanya gambar kerja. Atau gambar teknik. Terus habis itu mengerjakannya berarti. Setelah gambar kerja sama gambar teknik, gambar kerja dan gambar 3D selesai, kita estimasi biasanya. Namanya RAP, rencana anggaran dan biaya. Jadi dengan estimasi itu, dengan gambar itu, kita kasihkan ke klien. Jadi minimal ketika mereka sudah punya perencanaan, dia bisa banding-bandingkan kontraktor. Ini loh, aku sudah punya gambar ini, di ini pun harga segini, di kamu berapa. Jadi dia bisa banding-bandingkan keuntungannya dengan beberapa vendor kontraktor. Berarti tahap pertama adalah perencanaan, di mana event ini ada utamanya di situ perencanaan. Kalau misalkan orang setelah dikasih perencanaan muncul gambar tadi kok pakai kontraktoran, ya wis. Tapi kita juga punya sak kontraktornya gitu ya, dengan harga yang mungkin sudah langsung diketahui di awal tadi. Jadi kalau di kita biasanya ketika pakai pembangunan dari kita, harga perencanaannya kita diskon 50%. Tapi seandainya mereka pakai kontraktor lain, harga perencanaan full 100%. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kalau selama bikin ini berarti usianya berapa tahun ya Pak sampai sekarang? Kurang lebih 4,5 tahun dari 2020. Jalan 5 tahun berarti ya? Jalan 5 tahun. Ini tahun kelima,
pas bikin sampai sekarang kira-kira apa ya, upgrade-nya apa? Maksudnya gini, kita kalau bikin kan nggak mungkin langsung jadi hari ini selesai semua gitu ya. Pas pertama sampai sekarang ini langkah-langkahnya gimana Mas pas pertama? Jadi awal dulu memang di 2020 itu kita paling enggak yang penting dapat dapat proyek dulu. Oke. Dapat proyek dulu. Oh ya, tambahan tadi masukin. Jadi sebenarnya ini juga proyek dari ketika saya ngambil S2 di Universitas Ciputra. Ini proyeknya muncul di event ini. Oh, hasil akhirnya hasil akhir di tugas akhir di kuliah ini event ini. Di Ciputra ini apakah selalu orang harus punya hasil akhir yang bisnis? Oh, tergantung jurusannya ya? Tergantung jurusannya. Apa waktu itu? Kalau saya waktu itu adalah magister manajemen di manajemen. Magister manajemen tapi tetap hasil akhirnya bisnis. Hasil akhirnya bisnis. Oh, berarti magister manajemennya manajemen bisnis kan gitu. Oke. Jadi memang biasanya kalau di waktu saya di magister manajemen ada dua, ada yang entrepreneurship, ada yang intrapreneurship. Jadi kalau intrapreneurship biasanya teman-teman yang profesional di karyawan dan di perusahaan. Oh. Jadi proyeknya bukan proyek bisnisnya dia, tapi proyeknya adalah dia menjadi. Iya. Proyeknya dia di perusahaan itu. Iya. Oke. Misalkan HRD apa inovasinya di HRD itu. Oh. Kurang lebih seperti itu. Ada dua konsentrasi. Iya, ada dua konsentrasi. Dan Mas Alfrizi ngambilnya yang entrepreneurship. Yang dimana dia harus bikin sendiri. Oke. Dan hasil akhirnya adalah in event. Waktu itu prototype mungkin. Iya, waktu itu prototype. Oke. Berarti lulus S2-nya tahun 2022. Berarti harus jalan dong ini. Jalan. Berarti bukan tugas akhir dong. Selama kuliah ya dikerjakan. Iya. Jadi waktu selama 2 tahun kuliah itu memang dikerjakan, memang dipantau, memang dievaluasi waktu kuliah. Jadi evaluasi kuliah. Ciputra ya? Iya, maksudnya kayak settingannya memang bukan kan sekarang kan banyak orang yang kuliah sambil kerja ya. Ini enggak kuliah sambil mengerjakan bisnis. Benar. Bisnis malah. Jadi waktu akhir itu ada ada rewardnya. Jadi ada beberapa bisnis yang keuangannya baik, ada beberapa yang ada rewardnya waktu wisuda. Lalu event termasuk dilombakan. Ini event termasuk yang dapat salah satu reward entrepreneur spirit waktu itu. Karena memang spiritnya bangkit mulai dari COVID sampai bisa bertahan sampai saat ini. Kurang lebih itu masukin. Berarti ini ya lika-likunya ini ada hubungannya sama perkuliahan juga. Benar, ada hubungannya. Jadi setelah 2022 selesai kuliah tetap upgrade apa ya wes yang penting jalan aja bisnisnya? Tentunya tetap upgrade. Jadi lanjut pertanyaan yang tadi di awal, memang kita coba-coba di tahun pertama kita coba tes pasar dan lain sebagainya. Di tahun kedua, tiga kita sudah mulai banyak proyek yang masuk. Cuma di tahun ketiga ke atas itu kita sempat turun karena entah karena SDM-nya yang kurang kompeten waktu itu. Tapi di 2024-2025 ini kita harapannya lebih ke go digital lagi. Kita nyoba event ini nantinya, kalau visi saya ke depan event ini adalah holding company yang memang membawai banyak anak perusahaan. Jadi rencananya kita pisah ke depan antara konsultan sama kontraktor. Kita targetnya adalah utamanya di konsultan, ini utamanya sendiri ya, malah berdiri sendiri. Bawahnya ada apa aja pengennya? Konsultan, desain, distributor juga, harapan distributor material, terus berarti one stop lah ya? Iya, one stop pembangunan.
atau kita punya toko material sendiri, punya tambah galangan lagi ya? sendiri ya. Iya. Jadi harapannya memang satu bisnis yang linear dengan bangunan. Harapannya even sebagai holdingnya kita punya anak-anak perusahaan yang nah itu kita kerjakan di 2025 harapannya. Di tahun 2025 ini harapannya ada 3 anak perusahaan yang lahir, 2 konsultan, 1 memang kontraktor, tapi kita bedakan pasarnya. Jadi kita bedakan brandnya kasarannya. Kalau yang ini event untuk khusus untuk pembangunan rumah, beberapa konsultan sama kontraktor yang lahir baru khusus rencananya kita khusus pondok pesantren, khusus sekolah, ini seperti itu maksudnya. Kenapa kok kepikiran ke situ? Karena sebenarnya kita kita lihat data-data yang masuk, klien kita banyak juga di pondok pesantren. Klien kita, sehingga harapan kita memang khusus pondok pesantren kita bikin brand baru sehingga komunikasinya lebih gampang, gak tercampur-campur dengan proyek yang lain, sehingga itu nanti harapannya menimbulkan trust bagi klien. Tapi ini benar Master, aku kan secara backgroundnya kan pondok pesantren sebenarnya, keluargaku semua di desa. Nah sampai hari ini berarti kalau aku dari kecil ya lebih dari 20 atau 30 tahun ya. Iya. Lebih dari 30 tahun itu gak berhenti pembangunannya. Pondok kan gitu iya. Nambah sedikit, terus nambah tinggi, tambah sedikit-sedikit gitu. Iya. Akhirnya ya memang sebenarnya pondok itu salah satu pasar customer yang ini memang soalnya. Oke, kalau ini event sendiri ini kan berjalan di bidang yang tadi kita angkat adalah desain interior ya. Pernah nggak sih ada orang yang dalam tanda kutip rewel lah pas mau bikin desainnya? Pernah nggak sih? Sebenarnya ada, cuman kita sebenarnya gini maksudnya. Jadi saya kan dengan partner saya ini sudah kenal lama, sudah kenal dari 2011 ya, hampir 14 tahun ya. Iya. Selama 14 tahun ini kita ini sebenarnya mengalami banyak hal, mengalami banyak karena kita kerjasama terus baik di organisasi, di bisnis, di sosial dan lainnya. Kita selama 14 tahun kerjasama. Ada irisannya terus. Ada irisannya terus. Kita lihat dari sebelum ini event ini berdiri, kita banyak bertemu orang baik penipu, ditipu, orang rewel, macam-macam lah. Akhirnya kita membuat suatu kesimpulan. Memang berarti yang pertama asumsi kita berarti di luar ini banyak orang nakal misalnya. Kita harus punya antisipasinya. Settingan dasarnya orang itu jahat gitu. Settingan dasarnya semua orang jahat. Tinggal kita treatmentnya gimana. Terus yang kedua, berarti untuk menghadapi orang-orang seperti itu kita harus punya tim yang kuat, yang solid, yang siap untuk kasarannya ya bertarung dengan hal-hal seperti itu. Dan di sini akhirnya kita bikin perusahaan yang memang harapannya profesional, yang memang dulu kita sering sial, ditipu, gini-gini. Ketika kita buka perusahaan, jatah gagalnya dulu anggap kita ambil dulu. Iya. Kita ambil perusahaan ini belum lahir malah. Benar. Jadi harapannya oke, kita ambil dulu. Sekarang kita coba lagi yang memang profesional. Nah, salah satunya terkait customer juga kita profiling dari awal. Kita profiling dari awal, kita nggak pokoknya ada kita ambil, kita enggak. Jadi kalau ada indikasi ini penipuan, ada indikasi ini orang rewel, kita nggak ambil. Jadi tapi ada beberapa yang memang rewel dalam artian ada toleransinya. Iya, mungkin ada. Di pekerjaan kita juga kita akui nggak bisa 100% perfect. Enggak, kita garansinya itu 90% perfect. Jadi ada 10% toleransi yang memang
ada mungkin errornya lah ya. Errornya. Tapi seandainya kita bisa 100% ya alhamdulillah. Tapi kita minta selalu ke klien, kita nggak bisa 100%, 90% itu angka aman lah. Angka paling maksimalnya. Tapi seandainya memang ternyata hasilnya 100%, yaitu alhamdulillah. Bonusnya. Yang penting kita share 90% atas toleransinya. Berarti toleransi 10% kalau dia. Tapi lumayan jarang ya Master ya. Menurut saya ya, lumayan jarang sebuah bisnis melakukan profiling kepada customer, di mana kita kadang-kadang sampai pilih-pilih lah. Kadang-kadang kan kayak yang penting profit, masalah ditabrak aja, yang penting ada tambahan dana masuk kan gitu kan kadang-kadang. Nah, dengan menggunakan sistem profiling tadi gak malah beresiko untuk keuntungannya hilang ya, apa ini namanya? Keuntungan hilang. Potensi keuntungan yang hilang. Potensi keuntungan yang hilang. Ya memang sebenarnya di bisnis kan nggak ada patokan harus A harus B, nggak ada patokan karena apa ya, subjektif ya, atau sangat subjektif. Kalau kita hitung-hitungan potensi keuntungan hilang, kita nggak masalah daripada uang kita yang hilang gitu. Jadi uang kita hilang dalam arti kita sudah kerja nggak dibayar. Iya benar. Terus kita sudah mencurahkan pikiran ke situ lah ya. Nggak dibayar. Jadi kita beberapa kali memang pernah jadi desain kita nggak dibayar pernah. Oh berarti orang-orang yang memang niat nggak bayar desain seperti ada kriteria lah ya. Iya ada kriteria. Salah satu misal kita ditanyai untuk pembangunan budgetnya berapa, wis los saja lah, itu biasanya orang flag. Iya, kita bilangnya peta satu ini, ini agak catatan satu ibaratnya. Kenapa kok peta satu? Maksudnya note catatan satu sih. Misalnya catatan satu dalam artian salah satu kriteria ini kita cetak. Iya. Tapi itu masih awal ya. Masih belum. Andai kata kita banyak indikator yang kita cetak, berarti tadi red flagnya baru lah beneran red flag gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita profiling, nggak apa-apa kita hilang, potensi keuntungan hilang nggak apa-apa, asalkan bukan uang kita yang hilang. Kita takutnya kita sudah malah modal kita yang hilang itu malah resikonya tinggi. Karena banyak teman-teman kontraktor itu salah pengelolaan keuangan karena bukan karena rugi, bukan karena nggak ada klien, tapi karena banyak klien tapi piutangnya nggak terbayar. Iya, itu sering itu bisnisnya kayak gitu. Iya. Kadang-kadang sampai ada departemen atau divisi sendiri untuk penagihan. Itu wes nambah pekerjaan, gak sehat juga kan cash flow-nya nanti gitu berarti ya. Dan kita sadar kita nggak punya sumber daya untuk untuk kasarannya untuk mengurusi, andai kata juga pernah misalnya ditagih, kamu nagih aku ini loh backinganku, tolong pengacaramu, contoh seperti itu ada juga. Jadi terus gimana kita? Tinggal lui. Terus iya. Mungkin banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi kamu nagih aku, oke ayo, tolong pengacara kita urus di pengadilan. Sedangkan pemberkasan di awal bisa jadi kita ya ada bolongnya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, sampai ke pengacara harus nambah biaya lagi, belum tentu goal. Iya. Jadi kita makanya di dunia kontraktor kita perlu profiling untuk itu, untuk jaga-jaga yang seperti itu. Aku penasaran Mas. Nah ada orang yang bilang menang-menangan tender, nah itu maksudnya itu? Lah itu tender itu kan biasanya dari memang sebenarnya lebih banyak di pemerintah, proyeknya pemerintah. Oh, non pemerintah nggak gitu ya? Kalau non pemerintah itu juga bahasanya juga bisa tender, cuman kan lebih kalau non pemerintah kan yang yang seleksi ya internal perusahaannya masing-masing. Jadi misalkan perusahaannya Mas Uki mau cari jasa desain interior,
Masuki kan nyeleksi manggil ada 3 nih. 3 ya, 3 nih dipanggil Masuki, akhirnya Masuki yang menentukan dari 3 ini. Cuman kalau yang pemerintah kan lebih kompleks mungkin, penentuannya nggak hanya dari 1 orang, 2 orang, ada beberapa. Kalau menang-menangan biasanya memang bisa dari sisi harganya, bisa dari kualitasnya, bisa dari orang dalamnya biasanya. Iya, nek pemerintahannya. Tapi berarti kata menang-menangan tender ya beneran menang-menangan ya. Beneran kompetisi ya. Beneran kompetisi di sana. Baik dari penawaran biasanya kalau tendernya proyek perencanaannya bahkan banyak yang nggak pakai biaya, jadi mereka wis ininya bangun segini berapa, nah itu kan gambar-gambar kita tetap proses, meskipun nggak di-share ke sebelum menang, nggak di-share, cuma kan tetap proses. Kalau di luar sana teman-teman ada yang mau bukan bikin ya, ada yang pengen tahu atau berkecimpung di dunia desain interior, consulting ya, consulting ya. Tim yang dibutuhkan sebenarnya apa sih mas? Sebenarnya orang-orangnya, bidang-bidangnya apa? Kalau sebenarnya ini juga pelajaran bagi teman-teman yang baru lulus, maksudnya baru lulus entah teknik sipil, entah arsitek, entah desain interior, itu sebenarnya kebanyakan yang terjadi saat ini mereka berpartner dengan sesama jurusan. Jadi terkadang kita sama arsitek, iya, arsitek dengan arsitek itu terkadang punya idealis yang beda, punya pemikiran yang insight yang relatif sama, itu akhirnya bikin nggak berkembang mungkin Masuki. Jadi kalau berarti yang dibutuhkan sebenarnya seperti perusahaan pada umumnya. Jadi minimal ada kalau di event kita tim manajemen ini mengurusi 5 bidang. Satu sales dan marketing. Pasti. Finance dan accounting. Purchasing, human capital sama business development. Jadi di tim manajemen saya tim manajemennya 5 itu yang kita urus. Purchasing harus dipisah ya berarti ya memang ya? Iya. Dari keuangan ya? Dari keuangan kita bisa. Jadi 5 itu kan memang tugasnya untuk di manajerial. Selanjutnya kalau di tim desain, kita bilangnya tim desain itu produksi gambar sama memproduksi bangunan. Maksudnya? Memproduksi bangunan ya dia yang teknis ke misalkan bangunnya itu seperti apa, ngawasi tukangnya, ngawasi strukturnya seperti apa, kurang lebih. Jadi lebih baik memang teman-teman di teknik sipil, arsitek, desain interior lebih baik berpartner dengan memang anak-anak dari manajemen. Jadi mulai manajemen keuangannya, manajemen marketingnya itu terkelola dengan baik. Kalau pembagian masing-masing hasilnya. Iya. Dan insight-nya akhirnya kan di tim manajemen ini insight-nya pengembangan, di tim maksudnya pengembangan bisnis, di tim produksi pengembangan kualitas baik jasa maupun barangnya. Jadi di pengembangan kualitasnya. Kalau di manajemen pengembangan bisnisnya. Jadi gitu ya berarti ya. Kalau hubungannya dengan bisnis otomatis butuh line up bisnis. Line up bisnis, benar. Yang standar dari perusahaan-perusahaannya memang ada. Gitu. Tapi kalau fokusnya kepada desain interiornya, desainnya tadi ya akhirnya butuh 1 orang mungkin desainer, terus butuh arsitek, gitu-gitulah ya pokoknya. Tapi kalau bisa jangan sama ininya bidangnya ya. Kalau sama akhirnya pola pikirnya mirip. Pola pikirnya mirip tapi punya kompetisi masing-masing ya, punya sentuhan masing-masing. Punya idealis masing-masing. Ini desain gini, ini desain gini. Iya. Itu pengalaman biasanya teman-teman yang baru lulus biasanya. Karena bingung cari partner, akhirnya yang paling dekat yang sama. Yang ada. Iya.
Cuman cari partner juga kita juga ada indikatornya. Maksudnya? Indikator partner yang bagus itu seperti apa? Saya juga punya indikator. Gimana? Yang pertama adalah itu tadi. Yang pertama memang beda bidang ilmu. Beda bidang ilmu untuk apa? Insight-nya biar apa ya? Insight-nya terkumpul akhirnya beda, ya? Terkumpul akhirnya bisa lebih berkembang. Yang nomor dua karakternya, memang karakter orangnya. Karakternya harus minimal jujur. Minimal karena banyak yang memang bisnis partneran itu memang apa ya? Sering rusaknya gara-gara itu ya. Iya, rusaknya gara-gara nggak jujur. Nomor tiga adalah itu tadi pembagian tugasnya jelas. Jadi, kamu tim manajemen ya kamu tim produksi. Meskipun teman harus ini ya, job desk-nya tetap diurus gitu kan. Nomor 4 pembagian saham tentunya. Jadi saham sama gaji beda. Iya benar. Kan pemilik itu share-nya dari saham ya. Share-nya dari saham. Jadi kita ketika berpartner kita dapat dari saham juga, dari gaji juga. Biasanya kan teman-teman yang barusan lulus bingung, ini baginya gimana? Ada yang kerjanya sedikit, dapatnya sama dengan yang kerjanya banyak. Itu juga terjadi di teman-teman yang baru lulus biasanya. Nah ini ada pembagian saham berapa, kerja berapa. Saham berkaitan dengan modal yang kita setorkan. Kalau kerja berdasarkan jam kerja kita. Jam kerja kita 8 jam, dibayar 8 jam. Berarti kayak strukturalnya jadi apa ya, kerjanya jadi apa? Gak apa-apa pemegang saham merangkep desainer. Ya memang untuk pertama kali memang seperti pasti itu. Akan seperti itu ya. Seperti itu. Semakin berkembang semakin berkembang. Bisa jadi orang lain. Bisa jadi orang lain. Oke. Berarti kalau dari 4 itu satu yang paling penting apa Mas menurut? Sebenarnya memang penting, memang karakter ya, tetap memang paling ini. Tapi aku ya setuju sih. Nah, aku kan sebagai HR ya. Kadang-kadang kalau pas rekrutmen aku lebih memilih orang yang karakternya bagus tapi skillnya masih mau berkembang. Belum skill banget, daripada winter tapi sus tapi ketok kayak iki kok sok-sokan gini gitu loh ya, kita gitu kan. Aku lebih memilih yang karakter karena sekarang itu kita kan sosial media terus AI dan banyak hal itu belajarnya cepat. Sangat cepat. Sedangkan karakter bukan malah nggak belajarnya cepat atau enggak, malah nggak dipelajari sekarang ya kan. Ada banyak orang yang kayak berkembangnya dari lini yang non karakternya bagus gitu kan. Akhirnya itu dewasa, skillful tapi karakternya belum dapat. Itu yang mungkin disayangkan akhirnya malahan ya. Sejauh ini Mas Alfarisi pernah nggak ada partner yang kayak gitu, yang karakternya bagus tapi skillnya baru dikembangkan pas berpartner? Kalau saya saat ini kan partner utama ada 2. Ya. Berarti bertiga berarti? Enggak, dalam mengembangkan bisnis yang saya kelola. Jadi ada 2, satu Mas Ainun yang ada di sini desain. Yang kedua istri saya sendiri. Yang ada di Jadi partner utama saya sebenarnya 2. Dari 2 ini bagiannya apa ya? Bagian dari 2 orang. Tentunya Mas Ainun di sini sebagai tim produksi sekaligus. Sekaligus CEO-nya di sini Mas Ainun sebenarnya. Gitu. Yang memang sahamnya yang paling besar Mas Ainun itu yang diproduksi. Sekaligus CEO-nya, cuman fokusnya memang sangat fokus di produksi. Oke. Kalau istri saya sendiri kalau di Elfaza itu memang fokus di pengelolaan juga di sana. Jadi saya punya tim partner utama 2. Setelah partner utama 2 ini di bawahnya lagi ada tim khusus. Tim khusus ini
juga sama, ngelola semua bisnis yang saya kelola. Itu ada 2 orang juga, 2 orang. Setelah itu baru di bawahnya karyawan-karyawan per bisnis, karyawan per ininya ya, per unit bisnisnya, ya. Per lininya. Kalau di partner saya rasa clear semua, di tim khusus juga saya rasa clear semua. Di karyawan biasanya, yang memang PR karakternya. Iya, ada yang karakternya. Cuman kalau kalau visi saya gini Mas Uki. Jadi saya kenapa kok nggak kerja PNS, nggak kerja di luar? Karena sebenarnya visi saya adalah hidup saya ingin dikelilingi orang-orang baik yang mau bekerja sama dengan saya untuk ayo bareng-bareng kita cari rezeki. Jadi di awal sama, meskipun kayak customer tadi di karyawan kita juga profiling yang memang nggak sesuai, mending kita enggak. Jadi tadi minimal karakternya bagus, tapi sama seperti Mas Uki, karakternya bagus, kemampuan menengah, tapi mau belajar, oke, ayo kita bareng. Tapi nggak punya kemampuan ya aja juga. Paling nggak menengah. Sudah ada menengah. Kurang lebih itu Mas Uki. Oke. Untuk barangkali ada kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyemangati teman-teman di luar sana yang mau mulai bisnis, entah bisnisnya yang berhubungan dengan yang di sini kan desain atau kontraktor. Kalau barangkali ada yang mau memulai, apa yang mungkin mau disampaikan? Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau mau memulai bisnis, saran saya memang kalau bisa ya sebisa mungkin yang modalnya minim dulu, 1. Yang nomor 2, yang sesuai dengan hobinya teman-teman. Yang ketiga, yang ajaklah partner memang. Kalau kita sendiri memang agak sulit. Memang ajaklah partner. Jadi 3 itu, contoh misalkan baru lulus kuliah dari jurusan, contoh saya dari jurusan ekonomi pembangunan ya. Sulit saya kalau harus membuka kontraktor sendiri tanpa partner yang memang memang paham di bidang teknik, sulit. Sehingga saya siapa ya teman saya yang memang karakternya bagus, bisa jadi partner. Ada Mas Ainun gambarnya ini. Oke, saya ajak partner. Terus yang kedua memang tadi hobi. Hobinya apa? Terserah. Misalkan contoh hobinya kalau olahraga ya olahraga gitu ya. Karena biasanya minimal dari situ dulu. Entah berhasil atau tidak urusan belakang, karena tapi kan fun ya. Lebih fun. Karena gimana ya? Karena bisnis itu yang penting jalan dulu. Akhirnya akan memunculkan ide-ide yang lain. Karena kalau kita nggak eksekusi, sulit. Mulainya sulit. Idenya akan sulit. Jadi eksekusi dulu, entah gagal, entah berhasil, urusan selanjutnya. Dan juga kalau misalkan nggak jalan, itu kita bisa evaluasi. Kurang lebih gitu maksudnya. Makanya modalnya ya yang minim. Karena yang penting jalan dulu. Kalau modalnya mulu-mulu langsung gede, nanti pas ada momen crash malah rusak semua gitu. Dan juga analisis bisnis juga nggak usah. Untuk pertama nggak usah perfect. Yang penting jalan dulu. Nanti setelah jalan diperbaiki, akhirnya kan dapat. Ternyata cara analisisnya gini ya. Ternyata caranya gini ya, itu sambil jalan. Ibaratnya kalau mau bikin minum gitu ya, bikin bisnis minuman, gak usah sih ionnya harus sekitar seberapa, ini banget gitu. Tapi ya lakukan dulu aja gitu kan. Nanti di perjalanan pasti akan menemukan, ternyata kok orang sukanya ini ternyata nggak disukai atau gimana, itu kan pasti akan sambil jalan ya gitu ya. Oke, sementara itu mungkin Master Alfarizi nanti kalau memang
ada insight yang masih perlu di follow up, silahkan tuliskan di komentar. Sementara itu saya cukup dapat gambaran besar lah nanti kalau harus di follow up kita akan bikin part 2-nya. Sementara itu terima kasih waktunya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugi.